mau takdim boleh-boleh saja. Ini khususnya dalam maghrib dan kaitan dengan maghrib dan isya tersebut. Jadi kesimpulannya begini, Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamak karena hujan itu dibolehkan secara umum. Jadi boleh. Tapi Syafi'iyah mengatakan duhur asar, maghrib isya boleh. Malikiyah dan Hanabilah tidak boleh kecuali maghrib dan isya. Boleh jamak takdim atau jamak takhir? Maka dalam mazhab Syafi'i dan Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan kita lanjutkan kembali Bapak Ibu, ada yang kita lewat tadi ya, kaitan dengan kan sholat jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa syaratnya kita dibolehkan untuk melaksanakan jamak takdim? Apa syaratnya? Nah, ketentuannya adalah syurutus sihhati jam'i takdim. Syarat kita boleh melaksanakan jamak takdim. Dhahaba jumhurul fuqaha al-qailina bi jawazil jam'i ila annahu yushtaratu li jam'i takdim arba'ata syurut. Para ulama yang membolehkan jamak, ya, jamak takdim dan jamak takhir itu, bagi ulama yang membolehkan jamak takdim maka ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah al-buda'atu bil ula min as-salataini kadzuhri wal maghrib. Jadi kalau kita jamak takdim maka hendaklah memulai dengan sholat yang pertama. Maksudnya sholat yang sesuai dengan waktunya. Jadi kalau jamak takdim itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh isya dulu baru maghrib, asar dulu baru zuhur. Tidak boleh kalau jamak takdim. Maka harus dimulai dengan sholat yang pertama di antara 2 sholat itu sesuai dengan urutan. Kenapa? Karena waktunya adalah untuk yang sholat pertama. Kalau kita jamak takdim kan asar ditarik ke zuhur, sholatnya adalah sholat zuhur karena sholatnya waktunya waktu zuhur. Maka wasaniyatu tabaun laha, sedangkan sholat yang kedua itu adalah pengikut. Dalam kaidah fikih mengatakan wattabi'u la yataqaddamu alamat bu'i. Ya yang namanya yang diikuti ya tentu yang harus di depan, bukan di belakang. Kalau sholat asr qabla dhuhri aw isya qabla maghrib lam yasih adh-dhuhr fi suratil ula. Jadi kalau kita sholat asar dulu baru sholat zuhur atau maghrib isya dulu baru sholat asar, maka itu adalah tidak sah ya. Jadi adalah tidak sah kaitan ini dan dia wajib untuk mengulang kembali. Wa ali an yuhibuha ba'dal ula idza arada al-jama'. Maka sholat yang pertamanya enggak sah, sholat keduanya sah. Jadi gini, saya sholat zuhur dan asar di jama'. Saya sholat asar dulu baru sholat zuhur. Maka sholat asarnya enggak sah, tapi sholat zuhurnya sah karena waktunya. Jika kalau mau di jama' harus sholat lagi sholat asar. Kalau sholat isya, sholat maghrib, isya dulu baru maghrib, tidak sah sholat isyanya karena waktunya adalah waktu maghrib. Ini adalah kalau jamak takdim. Sekali adalah kalau jamak takdim. Jadi bahasa sederhananya adalah harus berurutan sholat maghrib, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah niyatul jam'i. Yang kedua adalah harus niat sholat jamak. Jadi harus niat. Niatnya kapan? Niatnya ketika sholat pertama, baik ketika kita memulai takbiratul ihram, wa mahalluhal fadil awwal shalah al-ula, wa yajuzu bi asna'iha ila salamiha. Jadi boleh niatnya di awal, itu lebih utama. Atau mungkin ketika tengah-tengah sholat niatnya mau dijamak, juga boleh. Yang penting sebelum salam. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah al-muwalat di sini. Al-muwalat baina sholataini. Yang ketiga adalah maksudnya adalah al-muwalat. Maksudnya adalah antara sholat yang awal dengan sholat yang kedua tidak terpaut waktu yang lama. Jadi harus berurutan. Ya kecuali kalau memang ada jeda sedikit mah nggak masalah. Makanya tadi ketika disebutkan Rasulullah SAW melaksanakan jamak,
Maka ketika jamak itu apa yang datang oleh Rasulullah? Rasul tidak ada jeda sholat antara kedua sholat. Jadi zuhur langsung asar, sehingga tidak perlu kita sholat ba'diyah zuhur dulu gitu ya, atau ba'diyah maghrib dulu gitu ya, baru kita sholat asar atau baru sholat isya. Nah, kemudian ini adalah kaitannya. Maka bolehlah kalau memang wahiyya alla yafsila bainahuma zamanun tawil. Jadi waktu yang lama. Ya kalau waktunya sedikit tidak jadi masalah. Li anna minal asiri at-taharruz minhu. Karena ya kalau jedanya sebentar enggak masalah. Kalau wudu dulu gimana? Ya enggak apa-apa kalau wudu dulu. Kalau contohnya pas assalamualaikum ke kanan sama kiri, maksud kentut batal ya udah wudu. Itu boleh seperti itu. Ya. Terus kalau haus minum dulu ya enggak apa-apa, itu waktunya juga tidak terlalu panjang. Tapi kalau makan dulu gitu. Kalau makannya makan pembuka, makan utama, makan penutup atau gitu. Kelamaan kalau seperti itu. Nah, ini kalau lama, maka apa? Fa in aqala al-faslu bainahuma batala al-jam'. Jadi kalau jeda waktu antara keduanya, maka jamaknya itu tidak boleh maka batal kaitan dengan jamak tersebut. Baik itu karena tidur atau ketiduran gitu ya, atau karena sahwi, karena lupa, atau karena kesibukan lain. Maka ini adalah kaitan. Yang keempat adalah dawamus safarihi hala ibtitahil ula wal faraghu minha. Yang berikutnya adalah masih berlangsung perjalanan. Jadi ketika kita memang sedang melaksanakan perjalanan. Nah, makanya para ulama yang menyampaikan sholat jamaah itu dibolehkan karena hujan. Jadi ketika mulai sholat itu memang sedang hujan. Jadi ketika mulai sholat hujan, kemudian begitu salam juga masih hujan. Sehingga pas sholat yang kedua itu adalah masih dalam kondisi hujan. Sebagian ulama menyampaikan kaitan dengan dibolehkannya sholat karena alasan apa? Karena alasan hujan tersebut. Ini adalah kalau jamaknya adalah kaitan dengan jamak takdim. Ini adalah kaitan dengan jamak takdim. Nah, kalau jamak takhir gimana? Maka para ulama menyampaikan yustartu li sihhati jam'i takhir niyatul jam'i qabla khuruji waqtil ula. Jadi kalau kita jamak takhir itu niatnya adalah bahwa kita meniatkan sholat untuk dijamak sebelum waktu pertama itu habis. Jadi kalau waktu asar sekarang jam 15.20 ya. Nah, berarti sebelum jam 15.20 itu kita sudah meniatkan saya mau menjamak sholat tersebut. Ini kalau kita mau menjamak sholat jamak takhir. Wa zada Syafi'iyah shartan akhir li jam'i takhir wa wadama musawabihi safarihi ila tamami sholatain. Sebagian ulama lagi menyampaikan dalam mazhab Syafi'i menambahkan bahwa orang yang mau melakukan jamak itu adalah tetap dalam keadaan safar ketika dia nanti melaksanakan sholat jamak tersebut. Jadi maksudnya kemungkinan masih safar gitu ya. Sehingga begini, kalau saya dari Jakarta jam 11 nyampe ke rumah setengah 3, maka saya sudah tidak boleh dijamak karena saya sudah sampai ke rumah. Ya, ini adalah kaitan dengan ini adalah dalam mazhab Syafi'i menyampaikan seperti ini kaitan dengan walaupun dalam mazhab Hanabilah amal Hanabilah fa yasyarituna istimrarus safar ila hini dukhuli waqti tsani. Kalau dalam mazhab Hanabilah menyampaikan sampai nanti sholat yang kedua masuk itu kita masih dalam perjalanan kaitan dengan bab ini adalah konteksnya kaitan dengan safar. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ada satu permasalahan sebenarnya yang perlu dibahas adalah kaitan dengan jamak tersebut adalah kita menjamak, tapi konteks kaitan dengan menjamak itu tadi kan yang membolehkan jamak itu adalah satu karena haji, kemudian juga karena safar, karena sakit, karena hujan. Nah, kemudian berikutnya adalah ada juga yang menyebabkan kita dibolehkan di jamak itu adalah yang membolehkan juga kita di jamak itu adalah ada kejadian yang tidak memungkinkan. Artinya ada keadaan darurat yang tidak memungkinkan. Bila seorang terjebak dengan kondisi di mana dia tidak punya alternatif selain menjamak, maka sebagian ulama membolehkan itu. Dalil yang digunakan adalah ayat Al-Quran secara umum tadi disebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Tapi para ulama menyampaikan kondisi yang tidak memungkinkan kecuali untuk dijamak itu adalah jangan ada syaratnya. Pertama, terjadi secara insidental, bukan terus-menerus. Jadi bukan terus-menerus. Yang kedua adalah kejadiannya bersifat memaksa. Jadi kedua adalah tadi, jadi kejadian itu insidental, bukan
terus menerus. Yang kedua adalah kejadiannya bersifat memaksa dan tidak direncanakan jauh-jauh hari. Makanya tadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak kalau kita kalau pengantin dijamak? Ya kalau kalau pengantinnya musafir boleh. Tapi kalau pengantinnya tidak musafir perlu dijamak. Kenapa? Karena memungkinkan. Ya, kadang kan kita suka mempersulit diri saja. Saya kemarin ada menghadiri pernikahan. Pernikahan. Acaranya dimulai jam 9, jam 12 beres. Kan hari di kita mah sering kemarin. Jam 11, jam 2 kagok gitu. Nanti jam 8 ya tuh sampai jam 12 kan. Biar bisa sholat dulu. Saya punya teman pas menikahkan anaknya. Saya dapat undangannya. Pas undangannya itu ditulis di situ. Jam 12.00 sampai jam 12.30 maka undangan ditutup sementara untuk melaksanakan sholat. Jadi pengantin itu setelah salawat tarawih kan ada mulai tutup dan gitu kan seperti ini adalah konteksnya kaitan dengan berarti. Jadi kalau kita dalam kondisi pengantin apakah boleh dijamak atau tidak kan kita yang bisa mengatur. Kan kita bisa mengatur apakah itu kan keadaan darurat kan kita bisa mengatur. Kemarin ada tadi yang saya hadir itu akadnya hari Jumat, akadnya jam 1, jam 3 beres sehingga sholat asar. Kemudian resepsi besoknya dari jam 9 sampai jam 12. Begitu jam 12 sudah selesai kan? Selesai kita bisa melaksanakan sholat tersebut. Atau mungkin alternatifnya tadi yang saya sampaikan adalah ada yang disebut dengan jam usuri. Jam usuri itu apa? Jadi sebenarnya bukan dijamak. Ini yang disampaikan oleh mazhab Abu Hanifah. Sholat di akhir waktu, kemudian begitu datang, kemudian datang waktu berikutnya. Inilah yang sekali lagi tadi saya sampaikan dalam mazhab Abu Hanifah itu yang disebut dengan jam usuri. Jam usuri itu adalah sebenarnya dia bukan jamak. Sebenarnya bukan jamak. Dan ini berlaku biasanya jam usuri itu bisa dilaksanakan adalah contoh orang yang sakit. Bagi ulama yang mengatakan tidak boleh dijamak bagi yang sakit, maka apa? Bisa menggunakan jam usuri. Contohnya gini, kalau ada orang yang salisul baul itu pun yang beser yang tidak bisa ditahan. Mungkin kalau faktor usia kan bisa aja. Kalau faktor usia itu beser terus. Nah, sedangkan kan syarat sah sholat harus disuci dari najis. Nah, gimana kalau nanti ganti pampers lagi ya? Kalau uangnya banyak sih nggak apa-apa, tapi kan mungkin keterbatasan, kemudian juga harus pulang balik ke kamar mandi, apalagi mungkin kalau orangnya itu sudah tidak bisa tidak bisa ke kamar mandi sendiri dan lain sebagainya, maka caranya adalah sholat zuhur di akhir waktu, kemudian nanti sholat asarnya di awal waktu, sehingga begitu beres zuhur langsung masuk sholat asar. Termasuk juga adalah jam usuri yang dalam mazhab Abu Hanifah disebutkan tersebut berlaku bisa juga dilakukan oleh wanita yang mustahadah, wanita yang punya darah penyakit. Darah penyakit itu kan wajib sholat kan, tapi kan harus dibersihkan dulu kan darah yang keluarnya itu. Kalau sedang sholat keluar itu bab lain. Tapi tapi harus dibersihkan dulu, maka wanita istihadah itu bisa melakukan itu. Atau mungkin ya kalau bagi pengantin gitu ya maka nggak masalah, karena sholat itu dibolehkan di awal, dibolehkan di tengah, boleh di akhir, walaupun yang lebih utama adalah di awal. As-sholatu ala waktunya. Ini adalah kaitan dengan sholat jamaah. Dan terakhir mungkin pembahasan kaitan tentang sholat jamaah itu adalah bagaimana hukumnya. Ya, ini adalah menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Ini adalah hukumnya menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Satu, para ulama sepakat orang yang sedang musafir boleh tidak sholat Jumat. Jadi orang yang musafir boleh tidak sholat Jumat. Nah, mungkin kejadian Bapak Ibu yang umroh, mungkin saja kejadian orang yang umroh. Orang yang umroh itu biasanya kalau dari Madinah itu akan biasanya kan kalau jemaah umroh rata-rata dari Madinah itu kan ba'da sholat zuhur ya. Jadi kan kalau yang umroh dari Madinah ke Mekah itu ba'da sholat zuhur. Nah, kalau sholat zuhurnya kebetulan meninggalkan Madinah itu hari Jumat, kan otomatis setelah sholat Jumat. Ya kalau mau sholatnya Jumat, kemudian setelah itu sholat asar ya enggak. Kalau bawa mobil sendiri mungkin bisa, tapi kan kalau bareng-bareng agak kemungkinan kecil bisa melakukan itu. Ya, itu tadi. Nah, maka yang pertama kalau mau sholat asar dengan sholat zuhur ya enggak. Sholat asar sholat Jumat, kemudian nanti sholat asar tidak dijamak. Yang kedua, kalau tidak sholat Jumat kemudian diganti dengan sholat zuhur, sepakat para ulama boleh dijamak.
Dan ini kami dulu sering kejadiannya ketika kuliah dulu, ketika saya di Riyadh, kemudian umroh ke ke Mekah, karena dulu libur itu adalah Kamis Jumat. Jadi kita biasanya berangkat dari kampus itu kalau mau umroh hari Rabu sore sampai ke Mekah itu biasanya Kamis dini hari lah, jam 2 atau jam 3 gitu, atau paling siang adalah subuh gitu, sampai di Mekah. Nah, kemudian pulang lagi ke Riyadh itu biasanya dari Mekahnya pada Jumat. Ini kan kita bareng rombongan, bukan naik mobil sendiri gitu. Nah kadang ya supirnya ada yang berhenti gitu nanti pas asar, ada juga yang bablas aja nanti berhenti pas di rest area pas maghrib. Ini kan kondisinya bagaimana? Ya kalau tidak sholat Jumat boleh, karena saya penduduk Riyadh, saya tinggal di Riyadh, kemudian kebetulan ke Mekah sedang safar, dan boleh tidak sholat Jumat. Kalau yang kedua adalah ya kalau sholat Jumat kemudian sholat asar. Nah, terus bagaimana kalau dijamak? Nah memang kalau kita lihat dalam literatur fikih ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa boleh menjamak antara Jumat dengan asar. Mungkin di sini ada bapak-bapak yang PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Bukan jadi PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad. Kan dari Jakarta kan pulang Jumat, ya. Pada Jumat kemudian pulang kan, mungkin dijamak gitu ya. Nah ini bagaimana? Menurut pendapat pertama mengatakan boleh. Kenapa boleh? Yang pertama adalah tidak ada dalil yang melarang tentang sholat jamaah. Karena jamaah itu kan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, kemudian yang kedua adalah ittihadul waqti. Sholat zuhur dengan sholat Jumat sama nggak waktunya? Sama, berarti zuhur dengan Jumat itu sama, waktunya sama. Waktu sholat zuhur itu adalah sama dengan waktu sholat. Waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur. Kemudian yang ketiga kesamaan ilah. Kata jumhur ulama menyampaikan, meskipun sholat Jumat dan sholat zuhur ada perbedaan dalam hukum dan ketentuan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada antara keduanya ada begitu banyak persamaan dan ilah. Menurut jumhur ulama, salah satu hikmah dari dibolehkan menjamak dua sholat di waktu di dalam satu waktu adalah karena syariat Islam punya prinsip untuk memberikan keringanan. Maka akan menjadi tidak konsisten kalau zuhur boleh, tapi kalau Jumat tidak boleh. Ini yang jadi di sini adalah zuhur boleh, kenapa Jumat jadi nggak boleh? Ini bagi ulama yang membolehkan. Kemudian yang ketiga, kebolehannya kaitan dengan kias. Jadi sholat Jumat itu dikiaskan kepada sholat zuhur karena waktunya sama-sama wajib. Nah, kemudian berikutnya adalah karena prinsip keringanan. Jadi ada prinsip keringanan. Keringanan apa? Ini merupakan keringanan buat siapa? Buat kaum muslimin. Karena kan tadi bahwa agama Islam itu tidak mempersulit diri. Maka inilah dalil-dalil yang menyampaikan para ulama bolehnya kita menjamak antara Jumat dengan asar. Tapi sebagian ulama menyampaikan nggak boleh. Jumat dengan asar itu tidak boleh dijamak. Kenapa? Pertama, tidak ada dalil yang membolehkan. Karena Rasulullah SAW adalah jamaknya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Yang kedua adalah tidak ada kias dalam ritual ibadah. Ini memang perbedaan masalah usul fiqh. Boleh nggak kias dalam ibadah? Itu perbedaan dalam masalah usul. Kita juga harus saling menghormati kalau kaitan dengan ini. Kemudian sholat Jumat itu berbeda dengan sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat. Sholat Jumat tidak ada khutbah, sholat zuhur tidak ada khutbah, sholat Jumat ada khutbah. Nah ini sebenarnya perbedaannya adalah apakah sholat zuhur itu sholat Jumat? Maksudnya apakah sholat Jumat itu sama dengan sholat zuhur atau dua sholat yang berbeda? Ini adalah perbedaan. Maka tadi para ulama sepakat tadi boleh orang yang musafir tidak sholat Jumat. Yang kedua, kalau mau dipisahkan sholat zuhur, sholat Jumat dan sholat asar jelas boleh. Atau tidak sholat Jumat kemudian dijamak zuhur dan asar. Nah, yang jadi perbedaan adalah kalau saya sholat Jumat kemudian setelah itu saya sholatnya dijamak karena memang kebetulan sedang melakukan perjalanan tersebut. Jadi ini adalah memang para ulama dalam konteks ini berbeda pendapat tentang sholat jamak. Kemudian berikutnya yang terakhir mungkin pembahasan kita tentang jamak ini adalah bagaimana kaitan dengan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Ini kan sholat sunat ba'diyah dan qobliyah dan ba'diyah. Boleh atau tidak ya? Kaitan dengan sholat sunat ba'diyah dan qobliyah dan ba'diyah kaitan dengan sholat jamak. Nah, tadi yang pertama adalah Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan sunnah qobliyah dan ba'diyah ketika sedang safar, maka ada hadis Nabi SAW, idza maridul abdu aw safar, apabila seorang hamba sakit atau musafir.
Sedangkan ketika sedang sehat, sedang mukim, dia biasa melakukan kebaikan. Kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman shahihah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia sedang mukim dan ketika dia sedang sehat. Ini kan keistimewaan yang membuktikan kalau kita konsisten menjalankan amal ibadah ketika kita dalam kondisi senggang, kondisi sehat, kondisi mukim. Kalau ketika safar kita tidak menjalankan, maka kita tetap akan mendapatkan pahala itu. Gitu ya. Jadi tetap kita akan mendapatkan pahalanya. Terus bagaimana kalau saya ingin menjalankan? Kan boleh-boleh saja. Tidak dilarang kita menjalankan sholat qobliyah dan ba'diyah ketika sedang safar. Terus gimana cara menjalankannya? Kan kalau sholat zuhur dan asar, ya qobliyah zuhur kan bisa. Kalau qobliyah asar jelas nggak bisa ya. Tapi ini qobliyah zuhur bisa. Tapi kalau ba'diyah zuhurnya gimana? Ba'diyah zuhur baru jamaah atau kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama tentang ini ya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama tentang bab ini. Imam Nawawi menyampaikan di dalam kitabnya Al-Majmu' fi jam'il isya wal maghrib yusolli fardhataini. Kalau kita menjalankan sholat isya dan sholat maghrib, baik jamak takdim atau jamak takhir, maka kita laksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian apa? Summa sunnatal isya, summa sunnatal maghrib. Kemudian setelah itu kita menjalankan sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya. Di dalam Imam Nawawi menyampaikan begitu. Amma zuhur, adapun sholat zuhur, fas-shawab alladzi qalahu al-muhaqqiqun annahu yusalli sunnata adh-dhuhri allati qablaha. Nah, kalau sholat qobliyah kalau sholat zuhur itu dijamak dengan asar, maka melaksanakan qobliyah zuhur dulu. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian setelah itu melaksanakan sholat ba'diyah zuhur. Karena kan qobliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur ini kan termasuk sholat yang rawatib muakkadah. Ini adalah kalau mau melaksanakan, enggak masalah. Ini dalam Imam Nawawi menyampaikan begitu. Kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari itu juga dalam mazhab Syafi'i menyampaikan wa in jama'a taqriman bal aw ta'khira fi adh-dhuhri wal 'ashri. Shalla sunnata dhuhri allati qablaha, summa al-faridatayn adh-dhuhra, summa al-'ashra, summa baqi sunan murattabatan, ay sunnata dhuhri allati ba'daha, summa sunnatal 'ashr. Maka ini adalah Syekh Zakaria Al-Ansari menyampaikan kalau kita menjamak zuhur dan asar, mau jamak takdim atau jamak takhir, maka mulai dengan qobliyah dulu, qobliyah zuhur maksudnya. Kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian setelah itu kalau kita mau menjalankan ba'diyah zuhur, maka silahkan kaitan dengan menjalankan ba'diyah zuhur tersebut. Nah, kemudian kalau maghrib dan isya, maka maghrib dulu, kemudian isya, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya. Kalau kita menjalankan witir, kemudian dibolehkan. Bahkan Imam Ibnu Qudamah yang sering dikutip kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sering mengutip perkataan Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab yang terkenal dengan kitab Al-Mughni, beliau menyampaikan wa in jama'a fi waqtil ula falahu an yusalli sunnata tsaniyah minhuma wa yutiru qabla dukhuli waqti tsaniyah li anna sunnataha tabi'atun laha fa yatba'uha fi fi'liha wa waqtiha. Bila menjamak pada waktu pertama, maka dia boleh melakukan sholat sunnah untuk sholat kedua dan melakukan sholat witir sebelum masuk waktu sholat yang kedua. Alasannya kenapa? Alasannya karena kesunahan juga ikut padanya, sehingga mengikuti bukan hanya pada sholatnya, tapi juga ikut pada waktunya. Maka ini adalah kaitan dengan ini. Ini yang jadi permasalahan adalah bagaimana kalau sholat witir. Kalau sholat witir di akhir malam sih bagus kan, itu lebih utama. Tapi kalau saya sholat witir, kemudian sholat witirnya adalah jamak takdim. Kan kalau sholat witir boleh dilaksanakan pada isya. Ya kalau jamak takhir sih selesai ya. Sholat witir bisa dilaksanakan kalau jamak takhir karena waktu isya sudah selesai. Tapi ini bagaimana kalau sholat witir? Sholat witirnya itu adalah kebetulan saya sholat maghrib dan isya jamak takdim. Boleh nggak saya sholat witir setelah itu? Kan padahal waktu isya belum masuk. Sebagian ulama menyampaikan enggak, tunggu dulu waktu isya masuk baru nanti kita sholat witir. Tapi sebagian mengatakan nggak apa-apa, sholat witir aja. Kenapa? Karena sholat isyanya sudah kita lakukan dengan cara kita di jam. Ini adalah konteksnya kaitan dengan sholat jamaah. Walaupun tadi Rasulullah SAW ada dua sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu qobliyah subuh dengan sholat sunnah witir. Itu dua sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini adalah kaitan dengan sholat sunnah rawatib. Selama ini kita dengar nggak boleh, itu bukan nggak boleh. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan tidak boleh melaksanakan sholat sunnah rawatib ketika kita sedang safar. Boleh-boleh saja, silakan saja. Karena itu sholat sunnah.
Kalau kita tidak melaksanakan pun tidak jadi masalah. Dengan hadis Nabi tadi, kalau kita terbiasa melakukan kebaikan ketika safar, maka tetap akan mendapatkan pahala tersebut. Tapi kalaupun melakukan, para ulama membahas, ya silakan saja kalau memang mau dilaksanakan. Tidak pun tidak jadi masalah. Karena Rasulullah SAW kalau melaksanakan safar biasanya apa? 2 sholat yang tidak beliau tinggalkan, itu sholat qobliyah subuh dengan sholat witir. Itu yang orang sholat aja di jamak, gitu ya, berarti sholat qobliyah dan ba'diyah pun itu sifatnya sunnah. Boleh kita meninggalkan hal tersebut. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan sholat jamaah ini. Hadis saya tadi cuma 4 hadis atau 3 hadis. Nanti insya Allah kita lanjutkan pembahasan sholat musafir sudah selesai. Tinggal kita membahas tentang sholat marid, tata cara sholat orang yang sakit. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang pembahasan sholat ini. Walau besar itu saja yang disampaikan. Maka kalau ada yang mau bertanya dari bapak-bapak, wah banyak banget, 1, 2, 3 dari bapak ini dulu ya, nanti bapak yang merah kemudian yang putih. Maka Pak, untuk yang zaman akhir itu kan kalau misalkan kita maghrib isya, berarti kan kita sholatnya isya ya. Nah itu sholat maghrib dulu atau isya dulu? Ya, memang kalau kita lihat dalam literatur fikih sendiri juga kaitan dengan zaman takhir itu mau maghrib dulu atau isya dulu, duhur dulu atau asar dulu gitu ya. Maka ya kalau bisa duhur dulu, asar dulu, atau maghrib dulu baru isya dulu. Tapi kalau kebetulan contohnya di masjid itu sedang sholat isya atau sedang sholat asar, kita 2 pilihan. Mau ikut sholat isya boleh, nanti maghribnya diakhirkan. Jadi maghribnya diakhirkan. Atau sholat asar, duhurnya diakhirkan. Atau kita sholat maghrib baru sholat isya, walaupun imam sholat isya. Gimana caranya? Caranya adalah kalau imam sholat isya, kebetulan saya berprinsip saya harus sholat maghrib dulu baru sholat isya, gitu ya. Maka ketika imam di rakaat ketiga, ya kita ikut. Kemudian imam rakaat keempat kan berdiri, maka kita tidak perlu berdiri, kita duduk saja ketika imam berdiri tersebut. Duduk aja udah, duduk. Nah pilihan buat kita mau salam sendiri atau mau salam beserta imam bareng. Silakan saja Pak, mau mana yang dipilih. Tapi kalau seandainya gini, kalau di masjid itu nanti Pak khawatir terjadi fitnah dan lain sebagainya, dan kebetulan di situ sholat isya, ya udah kita niat sholat isya saja, maghribnya kita akhirkan. Beda dengan jaman takdim Pak. Kalau jaman takdim nggak boleh tuh. Kalau jaman takdim harus maghrib dulu, harus maghrib dulu. Kalau jaman takhir, isya dulu boleh, maghrib dulu boleh, ataupun duhur dulu boleh, atau asar dulu boleh. Pernah kejadian di satu tempat Pak. Itu mah ya itu sepakat, itu akhirnya maghrib dulu, isya dulu. Nah makanya kalau kita sedang safar, disitulah penting adanya amirus safar. Jadi ada pemimpin rombongan, gitu ya. Nanti pemimpin rombongan lah yang akan memberikan keputusan, gitu ya. Dan itu dibolehkan saja, silakan saja. Karena itu hal yang dibolehkan buat-buat. Mau maghrib dulu boleh, karena memang urutannya adalah maghrib isya. Mau isya dulu boleh, karena memang waktunya adalah waktu isya. Itu Pak ya, tentang itu mangga lah itu Pak. Bebas saja tentang wallahu a'lam. Kapan? Satu lagi, saya pernah gitu ya dalam safar itu saya maghrib itu saya agak aneh nih, isya ditarik ke maghrib, tapi itu jadi 2-2, jadi jamaah kosong gitu. Maghribnya dikosong jadi 2 gitu? Iya. Ya nggak bisa, karena yang bisa dikosong itu cuma zuhur, asar, dan isya. Jadi maghrib itu tidak bisa dikosong. Itu yang disampaikan di pekan kemarin, kita sampaikan bahwa asal sholat itu 2 ya. Kecuali asal sholat itu 2 kan ketika dulu awal-awal, kemudian disempurnakan ketika mukim, dan tetap 2 ketika safar. Kecuali sholat maghrib, karena itu witrun nahar, witirnya sholat siang, dan sholat subuh, karena sholat subuh itu adalah bacaannya panjang. Jadi nggak boleh Pak kalau seperti itu ya. Jadi kabarnya kalau mau sholat maghrib, sholat subuh di kosor gitu ya. Jadi karena ketentuannya kosor itu cuma zuhur, asar, dan dan isya, bukan maghrib dan isya. Zuhur, asar, itu Pak ya. Allah. Ada Pak? Nah, kan tadi penjelasan si Bapak ini kan mengenai maghrib dulu atau isya dulu. Nah, kalau saya gini, kan saya kan juga pernah ya merasakan safar ya gitu kan ya. Cuman kan kalau saya kan safarnya kan agak malam gitu kan ya. Nah, boleh nggak kalau misalkan kita belum sempat sholat isya, tapi ternyata waktunya udah mepet banget, maksudnya mepet tuh mau masuk subuh gitu kan. Jadi boleh gitu. Jadi menyatukan sholat isya, habis isya langsung subuh, atau subuh dulu baru isya, atau gimana gitu, boleh nggak tadi hukumnya?
Jadi menjama itu cuma dua yang dibolehkan, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Jadi tidak boleh jama antara isya dengan subuh ya. Nah, memang para ulama berbeda pendapat tentang kapan sih waktu isya itu. Ini kan waktu akhir sholat isya itu kapan? Walau saya lebih cenderung pada ulama yang mengatakan bahwa waktu akhir sholat isya itu adalah tengah malam. Jadi boleh kita mengakhirkan sholat isya di tengah malam, tapi jangan sampai sholat isya sampai subuh gitu ya, seperti itu. Jadi kalau jamaah antara isya dengan subuh ya nggak boleh gitu ya. Jelas itu ijma para ulama tidak dibolehkan. Cuman memang para ulama berbeda pendapat tentang waktunya saja. Waktu isya itu kapan sih berakhirnya? Sebagian mengatakan tengah malam. Tengah malam itu bukan jam 12 ya. Di kita tengah malam itu jam 12. Bukan, tengah malam itu bukan jam 12. Lihat antara maghrib dengan subuh. Jadi lihat antara maghrib dengan subuh. Jadi itu tengah malam itu batasnya adalah antara maghrib dengan subuh. Jadi tadi boleh nggak kalau kita sholat isya diakhirkan? Memang Rasul dulu awal-awal gitu melaksanakan sholat isya itu diakhirkan, sampai para sahabat itu sampai terkantuk-kantuk gitu ya, seperti itu. Jadi makanya kalau ketiduran gimana? Mungkin perbedaannya gitu ya. Kalau saya ketiduran gimana? Kan mungkin saja pada maghrib kantuk kita ketiduran, bangun-bangun subuh ya, kita sholat isya dulu, ketika itu kemudian baru sholat subuh. Itu adalah mungkin kalau ketiduran, tapi itu bukan di jadi jamaah antara isya dan subuh itu tidak dibolehkan. Sama jamaah antara asar dengan maghrib boleh nggak? Nggak boleh juga ya, karena jamaah itu hanya empat waktu itu adalah digabungkan, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Itu Pak, barangkali Allah. Maka Pak, selama ini menjadi kebiasaan melakukan sholat jamaah itu sekaligus pasti kosong. Apakah memang begitu atau jamaah itu masing-masing harus boleh lengkap 4 rakaat atau otomatis harus dimatangkan? Jadi gini Pak, kalau sebabnya berkumpul sama boleh. Contoh gini, saya sedang safar, boleh jamaah dan qashar, gitu ya. Jadi jamaah dan qashar. Tapi kalau sakit, bagi ulama yang membolehkan jamaah tidak boleh di qashar. Karena kan satu-satunya yang membolehkan qashar itu cuma apa Pak? Safar. Jadi kalau selain safar tidak boleh kita mengqashar selain safar. Karena sakit atau sebagian ulama mengatakan tadi karena hujan, tidak boleh kita mengqashar. Nah, tidak boleh kita mengqashar. Nah, tapi kalau kita sedang safar, pilihan mau jamak qashar, mau jamak saja atau mau qashar saja boleh. Rasulullah SAW ketika di Arafah beliau jamak dan qashar. Ketika di Muzdalifah beliau jamak dan qashar. Tapi ketika beliau di Mina beliau hanya qashar tanpa jamak. Artinya berarti memang itu pilihan buat kita semuanya. Cuman memang identik di kita yang masyhur itu adalah jamak dan qashar itu merupakan satu rangkaian yang berbarengan. Padahal jamak adalah variabel yang membolehkannya banyak, bukan hanya qashar atau bukan hanya safar, tapi kalau qashar yang membolehkan cuma satu, yaitu safar. Jadi maka Pak, mau jamak qashar boleh, mau jamak saja boleh, mau qashar saja boleh, itu kalau sedang safar. Tapi kalau sedang sakit, bagi ulama yang membolehkan jamak, contohnya kebetulan ada yang sakit dirawat di rumah sakit, dia orang Bandung, dirawat juga di Bandung. Ya, dia tidak boleh qashar, boleh dia hanya menjamak. Gitu Pak ya. Memang di kita jamak dan qashar itu seolah-olah jadi satu rangkaian, padahal itu dua hal yang berbeda. Wallahu a'lam. Dalam kondisi tertentu, misalkan kita perjalanan katakanlah mulai dari jam 10, karena kondisi tertentu macet, misalnya kita tidak sempat juga untuk mampir ke masjid. Ya, ternyata baru sampai katakanlah jam 4 sore itu sampai di rumah karena di perjalanan tidak memungkinkan. Boleh nggak jamaah? Jaraknya jauh atau dekat? Sebenarnya bisa dekat, bisa jauh karena kondisi aja ya, katakanlah macet kan ya, darurat lah gitu kan. Ya, baik. Apakah jamaah atau qasharnya itu bisa di rumah? Bagaimana? Ya. Baik, yang pertama tadi Pak ya, kaitan dengan dengan jamaah itu kalau jaraknya jauh jelas boleh ya. Jadi contoh gini, Bapak dari Jakarta nih jam 10. Kan sebenarnya nyampe ke Bandung itu kalau normal lah dari Jakarta paling ke BBR kan tol kan paling juga 3 jam nyampe lah, jam 10 jam 1 udah nyampe. Qadarullah gitu macetnya tuh ya subhanallah gitu ya. Saya tadi pagi itu kan dari Riung Bandung ke Binong Pak 1 jam. Padahal Pak jalan kaki juga setengah jam udah nyampe gitu ya. Dari pas di Jalan Soekarno-Hatta itu pas keluar dari Riung Bandung itu bisa sampai 1 jam. Nah ini mesti kalau jaraknya jauh nggak apa-apa Pak.
Jadi kalau jaraknya jauh, misalnya tadi perjalanan sangat jauh, maka boleh kita menjamak kalau sudah sampai rumah. Gak apa-apa. Yang jangan itu adalah kita di zuhur sampai jam 2 sampai rumah, kemudian dijamak dengan asar, itu yang gak boleh. Jadi kalau kita sampai ke rumah jam 4, boleh kita menjamak, tapi tidak boleh qashar. Karena kita sudah kembali ke kampung. Nah, terus kamu coba ini perjalanannya dari Lembang ke sini gitu ya. Lembang ke sini, saya pernah dari Lembang ke rumah ke Binong tuh, dari Lembang jam 1 nyampe jam 7 apa jam berapa? Nah ini kan tidak bisa diprediksi ya. Ini bagaimana kita kaitan dengan sholat? Maka yang pertama sebagai ini sebenarnya pembahasannya tentang sholat di kendaraan. Nah, sholat di kendaraan. Bagaimana? Apakah boleh nggak kita sholat di kendaraan? Kemarin saya sampaikan, sholat di kendaraan itu kalau sholat sunnah para ulama sepakat boleh. Ini masalahnya sholat wajib, boleh nggak sholat di kendaraan kalau sholat wajib? Sebagian ulama menyampaikan, ya silakan aja sholat di kendaraan semampunya. Jadi sholat di kendaraan, kalau memang jaraknya adalah jarak jarak yang dekat gitu ya. Kalau jarak jauh kan bisa dijamak. Kalau jarak dekat contohnya, ya udah sholat aja di jamak ya, kayak itu kan kayak dari lampu merah Samsat, bukan lampu merah Samsat. Dari saya kan kalau dari keluar Buah Batu ke rumah itu bisa 1 jam lebih, Pak. Ya kan? Nah, ini kan dalam kondisi mungkin dekat gitu ya. Cuma dari Trans Studio ke sini gitu ya. Kan kalau macet parah kan bisa jadi 2-3 jam mungkin saja, Pak. Karena stuck gitu kan, kita juga turun nggak mungkin dari sebagainya. Maka kondisi seperti itu sebagian orang mengatakan udah sholat aja, sholat sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tanpa dijamak. Kalau jaraknya adalah jarak dekat. Kalau jarak jauh jelas dijamak. Nah terus nanti kalau sampai rumah gimana? Nah inilah yang kemarin saya sampaikan, yang disebut dengan sholat lihurmatil waktu. Jadi kita sholat ya di kendaraan itu karena menghormati waktu. Nah, karena menghormati waktu. Kemudian ketika sampai ke rumah kita sholat lagi. Gitu kan? Ya, ketika sampai rumah kita sholat, kenapa? Karena kita sholatnya di kendaraan. Ya kalau tadi berangkat jam 10 nyampe jam 4 dijamak ya. Tapi kalau berangkatnya Bapak jam 2 gitu ya, zuhur udah selesai, kita udah sholat zuhur, berangkat jam 2 nyampe maghrib, kan nggak mungkin dijamak. Asar dengan apa? Asar dengan maghrib kan nggak mungkin dijamak. Berangkat Bapak jam 2 nyampe rumah maghrib. Nah kan itu kan nggak mungkin dijawab. Maka tadi sebagian tadi mengatakan karena kondisi darurat tadi Pak ya, yang tadi disampaikan, kita dalam kondisi insidental tadi, bukan karena tidak direncanakan dan lain sebagainya. Maka sebagian mengatakan dijawab saja tidak jadi masalah, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Tapi sebagian lagi mengatakan tadi kalau jarak dekat sholat saja di situ di mobil, kemudian nanti nyampe rumah sholat lagi. Sebagian mengatakan tidak perlu sholat lagi, udah sholat kok. Seperti itu. Saya pernah ngalamin Pak. Alaminnya sholat subuh kan nggak mungkin dijamak pas sholat subuh, dan waktunya juga kan terbatas sholat subuh. Saya ingat haji 2009 pas saya awal ke Riyadh, 2008 pas 2009 awal itu pas saya tahun pertama di Riyadh, pas melaksanakan ibadah haji itu bis Pak, itu start nggak bisa jalan, dan di situ nggak ada masjid. Ya kalau zuhur asar mungkin bisa dijamak, ini nggak subuh kan mepet banget waktunya gitu. Akhirnya waktu itu kita teman-teman sholat di bis ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Begitu sampai ke tenda, kita konsultasi dengan beberapa syekh gitu. Kata syekh tersebut, ya kamu ulang lagi sholatnya karena kamu sholatnya tadi tidak sempurna. Makanya tadi yang disebut dengan as-sholatu li hurmatil waqti, sholat karena menghormati waktu. Itu Pak ya, kaitan dengan jawabannya sholat di kendaraan. Ini dulu dan kita Ustaz, kalau kita rumah nenek, misalnya rumah nenek di jauh gitu. Nah itu ketika kita tidak dalam perjalanan, kita di sana di rumahnya, apakah itu boleh dijamak? Apakah itu pilihan atau misalkan bagaimana gitu? Boleh dijamak kalau kita sedang jalan-jalan gitu ya. Saya sedang jalan-jalan ke mana gitu ya, sedang 3 hari nginep di situ, maka pilihan mau dijamak boleh, mau jamak qashar boleh. Walaupun sebagian ulama menyampaikan lebih utama adalah kalau kita sudah sampai ke tempat tujuan hanya di qashar saja tanpa dijamak ya. Jadi di qashar saja tanpa dijamak. Tapi seandainya mau dijamak qashar pun tidak jadi masalah. Seperti Rasulullah SAW ketika di Mina dan di Arafah dijamak, karena memang situasinya kan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk berdoa. Kemudian ketika di Muzdalifah, karena memang perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah itu bisa jadi isya baru nyampe. Tapi ketika di Mina 10, 11, 12 dan 13 itu Rasul tidak dijamak tapi
kosor. Artinya boleh-boleh saja. Jamak kosor boleh, mau di kosor saja boleh, atau di jamak saja juga silakan saja. Selamat tadi kembali kepada hukum safar itu yang kemarin kita sampaikan. Berapa lama musafir itu dibolehkan? Jadi kembali kepada hukum safar itu. Pokoknya. Maka. Kan menurut saya kan berapa hari batasan untuk safar kan? Misalkan Berapa hari ya? Hari misalkan gini kan saya pernah ke luar negeri 3 hari stay di sini, terus 3 hari lagi stay 5 hari stay di sini, 3 hari stay di sini gitu. Itu berapa hari batas untuk di jamaahnya tadi? Kalau safarnya nomaden, pindah-pindah, reksa panjang tahun kita namun. Ya contohnya supir Pak. Kalau supir kan dia muter terus kan, Bandung, balik ke Jakarta, apa dia di selama perjalanan itu terus-menerus dikosongkan. Cuman yang jadi permasalahan adalah bagaimana kalau kita sudah menetapkan niat di situ, berapa hari maksimal? Sebagian ulama menyampaikan maksimal adalah hanya 4 hari. Jadi 4 hari, nah setelah hari keempat ya kita harus Ikuti. harus sempurna sholatnya biasa. Tapi karena tadi nomaden tadi pindah ke sini, pindah lagi 2 hari di sini, 2 hari di sini terus gitu ya, muter-muter, maka seperti itu. Kalau kita tinggal di situ nggak jelas waktunya, ya enggak berapapun. Makanya Rasul kan ini dalam hadis yang di pekan kemarin kita sampaikan, Rasul itu ketika pernah satu waktu beliau 19 hari dikosor terus. Kenapa Rasul dikosor selama 19 hari? Karena Rasul tinggal di situ nggak jelas berapa lama. Ketika perang Tabuk ketika terjadi perang Tabuk, Rasulullah SAW juga pernah mengkosor. Dan mengkosornya adalah tadi Rasul 20 hari di Tabuk dan selama 20 hari itu dikosor. Kenapa? Karena Rasul belum jelas tinggal di Tabuknya berapa waktu. Tapi para ulama menyampaikan kalau kita sudah niat mukim di situ, nah ini yang jadi permasalahan. Berapa hari? Sebagian mengatakan kalau kita tinggal 4 hari ya karena sudah niat mukim, ya udah begitu sampai ke tempat tidak boleh dikosor. Sebagian mengatakan 4 hari. Ya, 4 hari. Kalau sudah 4 hari maka udah kan dianggap kita sudah menjadi mukim. Tapi kalau tadi 2 hari di sini, pindah lagi 2 hari, atau pindah pindah provinsi kan mungkin saja. Atau jemaah umroh kan mungkin saja. 3 hari di Mekah, kemudian pindah lagi ke Madinah, dan setelah itu ke Turki 3 hari, terus kemana 3 hari, baru pulang. Ya udah selama perjalanan itu tidak masalah gitu. Pasal memang para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama maksimal seorang itu dikatakan dengan musafir. Sama dengan jaraknya, berapa jarak minimal. Ada yang minimal mengatakan 80 sekian, ada yang mengatakan 100 sekian, ada yang mengatakan tidak ada jarak. Yang penting kalau sudah dikatakan safar ya udah. Dari sini ke Garut, kira-kira sekarang sudah termasuk safar atau tidak? Gentong kemarin teman saya dari setengah 4 sampai jam 7 buat jalan-jalan. Tadi kan, padahal jaraknya dekat, tapi tadi kondisinya mungkin makanya mungkin yang disampaikan oleh para ulama tadi, yang disampaikan terakhir, kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk sholat itu. Ya kan? Teman saya kemarin Pak dari Tasik mau ke Tasik. Itu dari Nagreg ke Gentong itu, dari jam 3:30 di Nagreg, itu ke Gentong itu jam 7, baru lewat Gentong. Saya juga kemarin pekan kemarin ke Garut, alhamdulillah saya pas lagi dibuka jalannya jadi lancar. Kebetulan saya ada supirnya kakak ipar saya sering bolak-balik bilang, cara kebiasaan, cara sajam, ibu buka tutup gitu. Jadi kan kondisi kondisional seperti itu. Makanya tadi agama Islam itu adalah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi agama itu tidak menjadikan kita kesulitan, tapi jangan memudah-mudahkan sesuatu. Nah, ketika disinilah salah satu hikmahnya ada ikhtilaf para ulama. Jadi disebutkan di antara kaidah dalam perbedaan pendapat itu adalah al-ikhtilafu rahmatun wa tawsimun 'alal mukallaf. Tapi jangan dipahami, kalau bersatu jadi bencana, bukan gitu ya. Maksudnya ikhtilaf itu kadang rahmat dan itu tawsimun 'alal mukallaf, merupakan keluasan bagi orang yang mendapatkan kewajiban. Sujud contohnya. Kalau sujud lutut dulu atau kedua tangan dulu? Ada yang mengatakan kedua tangan dulu, ada yang mengatakan lutut dulu. Tapi kan dalam kondisi tertentu kadang harus tangan dulu, kadang harus lutut dulu. Nah ini yang disebut dengan tausiun alal bukan. Sehingga ya kita saling menghormati saja kaitan dengan itu barangkali ya Allah. Maka kalau hikmahnya jamak waktu hujan tuh gimana ya? Soalnya kan kalau misalkan zuhur dan asar, ketika zuhur hujan, selesai sholat zuhur masih hujan, misalkan dijamak dengan sholat asar. Tapi ketika
ketika udah waktu masuk asar sudah nggak hujan lagi kan, seperti hilang gitu penyebabnya. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Jadi kalau bagi ulama yang membolehkan boleh dijamak takdim zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau sudah sholat, udah terhujan, tidak usah sholat lagi, nggak apa-apa bagi ulama yang membolehkan. Kenapa? Karena sini ada masyaqqah. Makanya kenapa para ulama menyampaikan tadi hanya boleh itu adalah maghrib dan isya. Karena maghrib dan isya kan waktunya pendek. Kalau zuhur dan asar kan waktunya panjang. Itu satu. Kedua, zuhur dan asar itu adalah karena siang. Kan siang itu kan masyaqqahnya tidak terlalu berat seperti malam. Sehingga tadi para ulama sendiri tidak berbeda pendapat tentang apakah jamak karena hujan itu seluruh 4 waktu itu atau maghrib dan isya. Sebagian ulama mengatakan maghrib dan isya. Kenapa? Karena masyaqqahnya lebih maghrib dan isya dibanding masyaqqah zuhur dan asar. Sehingga tadi Hanabila dan Malikiyah mengatakan boleh itu hanya maghrib dan isya. Satu, waktunya juga adalah pendek. Yang kedua adalah masyaqqahnya lebih. Sedangkan maghrib dan zuhur dan asar dalam madzhab Syafi'i dibolehkan. Kalau saya sudah jamak, kemudian waktunya ternyata saya sudah jamak, kemudian ternyata tidak hujan, apakah diulang lagi? Tidak perlu diulang lagi. Kalau bagi yang mengatakan dibolehkan jamak karena hujan tersebut. Karena tadi hikmahnya apa? Ada masyaqqah tersebut. Islam itu meringankan Islam itu sangat memperhatikan kaitan dengan keringanan. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi kan disampaikan sholat jamak karena hujan itu syaratnya apa? Harus di masjid. Nah, inilah mungkin hikmahnya kalau kita nyambung dengan pembahasan tentang sholat berjamaah. Inilah betapa pentingnya sholat berjamaah. Sampai dalam kondisi itu pun tetap dilaksanakan berjamaah. Sehingga tidak boleh kita jamaah sendiri. Ini adalah kaitan dengan. Jadi hikmahnya adalah tadi. Kali ini adalah rukhsah keringanan yang Allah berikan kepada kita. Boleh takfir boleh nggak?